Bab 3846, Bunuh Tan Ge. Semuanya, berkumpullah. Teriak Situ Dianmo, dan dia memimpin dalam menyerang ke depan dengan pedang panjangnya. Di sebelah kirinya adalah Leng Qingqiu, di sebelah kanannya adalah Suan Yuan Linglong, Priao Yue dan Qin Mu Yue juga mengambil tindakan. Wu Qimei, bagaimanapun, bersembunyi di belakang Ye Bufan dengan ketakutan. Kekuatannya terlalu rendah dan dia tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Masing-masing dari orang-orang ini adalah orang-orang kuat di tingkat Dewa Abadi, dan ketika mereka bertindak bersama, kekuatan mereka luar biasa. Situ Dianmo menikam jantung Tan Ge dengan pedangnya, Leng Qingqiu menyayat bagian belakang jantungnya, dan Suan Yuan Linglong menikam wajahnya. Priao Yue dan Qin Mu Yue menusuk titik lemah mereka dengan pedang panjang di tangan kiri dan kanan mereka. Mereka berlima bergabung, bahkan Dewa Abadi tidak bisa menghadapinya, tapi Tan Ge tidak peduli. Meski kelimanya berhasil, pedang peri di tangan mereka tidak mampu menembus pertahanannya. Aum, Tan Ge meraung, auranya tiba-tiba meledak, dan kelima orang itu terlempar menjauh. Dia tidak berhenti, dan dalam sekejap, dia bergegas menuju Suan Yuan Linglong di depannya, dan menamparkan wajah lawannya dengan telapak tangannya seperti daun ketail. Suan Yuan Linglong baru saja menstabilkan sosoknya ketika menghadapi telapak tangan ini. Dia menyerang dengan 3 pedang satu demi satu, masing-masing pedang menyerang telapak tangan iblis. Kabut hitam melintas di telapak tangan Tan Ge, dan dia dengan mudah menghilangkan cahaya pedang dan menamparkan pintu dengan keras. Saat ini, Suan Yuan Linglong kelelahan dan tidak dapat mengelak. Namun saat ini, Tan Ge yang semula begitu kuat sepertinya terkena peluru meriam. Ia terbang mundur dan membentur tembok dengan keras. Saya tidak tahu bahan apa yang terbuat dari ruangan ini. Meski terus bergetar akibat benturan, dindingnya masih utuh dan tidak rusak sama sekali. Ye Bufan lah yang mengambil tindakan. Dia telah memperhatikan situasi di lapangan. Tentu saja, dia tidak bisa membiarkan wanitanya terluka, jadi dia menjatuhkan Tan Ge dengan satu pukulan. Priao Yue dan Qin Mu Yue tercengang saat ini. Mereka telah menduga bahwa kekuatan Ye Bufan luar biasa sebelumnya, tetapi mereka tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Pavilion Tan sangat kuat sekarang. Menurut perkiraan mereka, setidaknya itu adalah tahap akhir dari Dewa Abadi, atau sudah mencapai puncaknya. Tetapi agar orang seperti itu terpesona oleh pukulannya, kekuatan macam apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Wu Qimei bersembunyi di belakang, dengan ekspresi ketakutan, tetapi cahaya tak terlihat melintas di matanya. Suara yang datang dari bayangan hitam di udara penuh dengan kejutan, "Wah, kekuatanmu bagus, tapi terus kenapa? Kamu tidak akan pernah bisa mengalahkan Jenderal Perang Boneka Iblis." Tepat setelah dia selesai berbicara, Tan Ge terpesona dia sudah berdiri. Pukulan tadi sangat berat, tapi dia dengan cepat pulih seperti sebelumnya, dan dia tidak terlihat terluka sama sekali. Dan kali ini dia benar-benar marah. Energi iblis bergulir di sekujur tubuhnya, dan tekanan kuat memenuhi seluruh tempat, membuat Qin Mu Yue dan yang lainnya tidak dapat bernapas. "Oke, kalian semua mundur dan aku akan melakukannya." Ye Bufan melambaikan tangannya dan meminta semua orang mundur di belakangnya. Pada saat ini, dia juga memiliki pemahaman yang jelas tentang Tan Ge yang di iblis. Kekuatan orang ini telah meningkat dengan cepat dan dia telah mencapai puncak Dewa Abadi. Dari segi kekuatan fisik, seharusnya tidak kalah dengan tubuh emasnya yang abadi, namun lawan juga memiliki kekurangan setelah di iblis, yaitu ia kehilangan kesadaran dan sepenuhnya mengandalkan naluri untuk bertarung. Dalam hal ini, tidak ada gerakan atau gerakan. Jika dua orang saling bertarung, pihak lain hanya akan hancur. Aum, Tan Ge meraung marah lagi. Dia menginjak tanah dengan kedua kakinya dan bumi bergetar. "Keluar dari sini." Ye Bufan menggunakan Liu Guang Fuying, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan lawan, meninju dadanya dengan keras. Bang! Tan Ge kembali terlempar seperti layang-layang yang talinya putus. Namun, tubuh fisik orang ini terlalu kuat. Energi iblis di tubuhnya berguling, dan dia dengan cepat kembali ke keadaan semula. Dia menerkamnya lagi, seperti orang lemah yang tidak bisa dikalahkan sampai mati. Pertarungan berikutnya benar-benar merupakan pertarungan sepihak, dengan Tan Ge dipukul bola-balik oleh Ye Bufan seperti bola. Tapi orang yang dirasuki energi iblis ini sangat kuat, dan dia masih bangkit untuk bertarung lagi dan lagi. Tidak ada gunanya,
kamu tidak bisa membunuh jenderal perang boneka iblisku. Suara dari udara berkata dengan sedikit bangga, lagi pula, aku punya dua lagi di sini, aku tidak percaya kamu bisa bertarung 1 lawan 2. Kata itu jatuh, Dongfang Daoyuan, yang awalnya menjaga pintu masuk lorong, sepertinya telah menerima perintah dan bergegas dengan momentum yang besar. Kali ini menjadi 2 lawan 1, dan keduanya bergabung untuk menghadapi Ye Bufan. Meski mereka masih belum bisa menandinginya, dengan energi iblis mereka yang kuat, situasinya menjadi jauh lebih stabil. Cepat atau lambat kamu akan kelelahan di sini. Cepat atau lambat kamu akan mati di tangan jenderal perang boneka iblisku. Suara bayangan hitam di udara terdengar nyaring jelas sekali bahwa Ye Bufan kemunculan tak terduga itu benar-benar mengganggu rencananya. Kamu terlalu banyak berpikir, kamu pikir kamu bisa menghentikanku hanya dengan 2 hal ini. Saat dia berbicara, Ye Bufan saling meninju, membuat keduanya terbang. Benarkah, di sini dia akan didukung olehku, dengan energi iblis yang tak ada habisnya, dan tidak ada yang bisa membunuh mereka. Selama kamu terus menundanya, cepat atau lambat energi abadi akan habis, dan kemudian akan menjadi milikmu mati waktu. Tidak bisakah kamu membunuh mereka? Kalau begitu aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana aku membunuh mereka. Ye Bufan tersenyum dingin. Dia hanya ingin merasakan keistimewaan dari prajurit boneka iblis. Kini tujuan sudah tercapai, tidak perlu ditunda lagi. Sebelum bayangan hitam di udara bisa mengatakan apapun, dia meninju, memukul dada Tan Ge dengan keras. Pukulan yang sama digunakan, tetapi itu benar-benar berbeda dari sebelumnya. Kali ini dia menggunakan Divine Fist of Extinction, dan setiap pukulan dicampur dengan kekuatan Divine Thunder of Extinction. Seperti kata pepatah, guntur dapat mengalahkan kejahatan. Kekuatan guntur adalah musuh semua kekuatan gelap, belum lagi guntur dewa pemusnahan yang kuat. Meskipun energi iblis di tubuh Tan Ge melonjak dan kuat, energi itu langsung dimurnikan oleh busur petir hitam di bawah pukulan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Suara bayangan yang tersembunyi di kegelapan penuh dengan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka pemuda ini akan memiliki kekuatan petir yang begitu kuat. Ye Bufan mengabaikannya sama sekali. Pukulan pertama memusnahkan energi iblis, dan pukulan kedua dilempar keluar lagi. Jenius pertama dari Sekte Guiyuan mati begitu saja. Anehnya, jiwa lawannya tidak lolos. Sialan, kamu benar-benar membunuh jenderal boneka iblisku. Di udara, bayangan hitam itu mengeluarkan raungan marah. Dia telah merencanakannya begitu lama, dan akhirnya menciptakan 2 prajurit iblis, dan sekarang salah satu dari mereka terbunuh. Selain itu, Tan Ge masih memiliki sinar jiwa iblis di dalam dirinya, dan kematian pihak lain juga menyebabkan kerugian baginya. Dongfang Daoyuan baru saja dipukul mundur. Sekarang, meskipun kekuatannya meroket dan dia memiliki tubuh yang kuat, dia telah kehilangan akal sehatnya. Bahkan ketika dia melihat Tan Ge terbunuh, dia tidak bereaksi sama sekali, dan masih berlari ke arahnya dengan gigi dan cakar terbuka. Si Feng Li di chapter sebelumnya salah. Dia seharusnya Tan Ge. Selain itu, ada kesalahan penulisan di Jin Chong Feng setelah memasuki Aula Xuanji, yang telah diperbaiki. Bab 3847 Semut Terbang. Saat Ye Bufan menghadapi Dongfang Daoyuan, dengan pengalaman sebelumnya di Tan Pavilion, dia bahkan lebih nyaman menghadapinya sekarang. Pukulan pertama menghancurkan energi iblis lawan yang meningkat, dan pukulan kedua langsung meledakkan tubuhnya. Setelah 2 pukulan, jenius nomor 1 di bawah 1000 tahun di wilayah Zongtian juga mati. Pada saat ini, seluruh lobi menjadi sunyi, dan yang paling tersentuh adalah Peri Ao Yue dan Qin Mu Yue. Keduanya adalah murid jenius dari domain Zongtian, dan mereka telah hidup dalam bayang-bayang Dongfang Daoyuan dan Tan Ge selama bertahun-tahun. Dahulu kala, kedua orang ini adalah gunung yang tidak dapat diatasi dan jenius yang sombong di depan mereka, tetapi sekarang mereka dipukuli berkeping-keping satu demi satu. Mereka sangat ketakutan. Meskipun mereka telah meningkatkan kesadaran mereka terhadap Ye Bufan, pada akhirnya mereka masih meremehkannya. Kekuatan yang ditunjukkan sekarang seharusnya telah mencapai puncak Dewa Abadi, yang tidak lebih buruk dari kepala keluarga atau pemimpin sekte mereka. Saat semua orang terkejut, auman bayangan hitam terdengar lagi di udara. Sial sekali, kamu benar-benar membunuh 2 jenderal boneka iblisku.
Untuk apa kamu berteriak? Turunlah jika kamu bisa, dan aku akan membunuhmu juga. Sangat marah. Dia bahkan tidak berani muncul, yang hanya berarti satu hal, dia sangat sombong. Nak, aku benar-benar berpikir aku tidak bisa menyembuhkanmu. Sekarang izinkan aku menunjukkan betapa kuatnya aku. Setelah bayangan hitam selesai berbicara, lubang yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di dinding ruangan. Mereka mungkin pernah berada di sana sebelumnya. Itu ditutupi oleh sesuatu, tapi sekarang sudah terlepas sepenuhnya. Semua orang sangat terkejut dan melihatnya bersama-sama, lalu terdengar suara gemerisik di telinga mereka. Hampir dalam sekejap mata, semut yang tak terhitung jumlahnya merangkak keluar dari lubang kecil, satu demi satu, tanpa henti. Berbeda dengan semut biasa, semut ini jauh lebih besar, seukuran ibu jari manusia, dan memiliki 4 sayap. Setelah meninggalkan pintu masuk gua, dia melebarkan sayapnya dan terbang tinggi, seperti awan gelap tebal di udara, memancarkan aura yang menakutkan. Semut berkumpul tetapi tidak menyerang, sepertinya menunggu perintah. Ini ternyata semut terbang. Setelah melihat semut ini, Peri Aoyue sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Shen Qiyun sedikit terkejut. Dia tidak mengenali identitas semut-semut ini, atau melihat sesuatu yang istimewa tentang mereka. Saudari Aoyue, apa itu semut terbang? 10 serangga iblis teratas berada di peringkat ke-8. Peri Aoyue berkata dengan suara kering, Dr. Ye, jika Anda memiliki kesempatan untuk melarikan diri dari sini, Anda masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup dengan kultivasimu. Dia awalnya adalah orang yang sangat sombong, tetapi sekarang kata-katanya penuh dengan keputusasaan, bahkan seperti memberikan kata-kata terakhirnya. Meskipun orang lain tidak mengenali semut terbang, mereka telah mendengar nama 10 serangga iblis besar. Masing-masing lebih kuat dari yang lain. Terutama Xiao Qing dan yang lainnya, mereka pernah melihat serangga pemakan jiwa di alam langit bawah sebelumnya. Makhluk itu berada di peringkat ke-9, dan semut terbang di depan mereka berada di peringkat ke-8. Tapi ekspresi beberapa dari mereka tenang, dan mereka tidak menunjukkan kepanikan seperti Peri Aoyue. Aku tidak menyangka masih ada orang yang mengetahui barangnya, jadi aku akan menghemat waktuku. Suara serak bayangan hitam terdengar lagi dari udara. Ini semut terbang. Ke-8 bernama Ye, jika kamu ingin orang-orang ini hidup turunlah, jadilah jenderal boneka iblisku dan ganti kerugianku. Jika tidak, jika aku memberi perintah, tidak ada di antara kalian yang akan selamat. Saat dia berbicara, semut terbang di udara tiba-tiba mendekat. Mengepung Ye Bufan dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa klon Kaisar Iblis Pemakan Surga ingin mengambil kesempatan untuk menekan Ye Bufan dan memaksanya untuk menyerah. Orang tua, apakah menurutmu aku akan menyerah? Mulut Ye Bufan menunjukkan sedikit ejekan. Apakah kamu punya cara lain untuk pergi? Kaisar Iblis Pemakan Surga berkata, serahkan tubuhmu dengan patuh dan jadilah jenderal boneka iblisku. Mereka masih bisa menyelamatkan satu nyawa, jika tidak, kalian semua akan mati. Petik 2. Percaya diri, dalam hal ini aku akan memberimu hadiah besar. Ye Bufan menepuk dadanya dan mengulurkan tangannya, anak kecil, keluarlah, waktunya makan. Serangga iblis pertama ada padanya, dan serangga iblis pertama menyerangnya, pihak lain mendapat yang ke-8. Sepertinya dia mengendalikan dunia, itu hanya lelucon. Di bawah tatapan semua orang, sosok kecil itu melintas dan muncul di telapak tangannya. Penghalang pertahanan yang menelan lembah api terakhir kali baru saja dicerna, dan saya baru saja bangun dengan mata merah. Namun ketika dia melihat semut terbang yang padat di depannya, mata anak kecil itu tiba-tiba berbinar dan dia mengeluarkan suara mencicit yang heboh. Sebaliknya, begitu muncul, semut terbang yang tadinya begitu kuat dan tidak bermoral mulai gemetar, jatuh dari udara dengan bunyi celepuk, dan menyebarkan lapisan tebal di tanah dalam sekejap mata. Zizi. Si kecil tidak terlalu peduli. Dia berteriak kegirangan lagi, lalu membuka mulutnya dan menyedotnya dengan keras. Semut terbang yang tidak sempat melarikan diri itu seketika berubah menjadi semburan hitam dan tersedot ke dalam mulutnya. Pemandangan itu terlihat sangat aneh. Si kecil yang tidak terlalu besar telah memakan banyak sekali semut terbang, namun tubuhnya tidak berubah sama sekali, bahkan perutnya tidak membuncit. Setelah makan, ia mendecakkan bibirnya dan bersendawa puas. Pada saat ini, semua orang tercengang.
Banyak orang telah melihat makhluk kecil itu sebelumnya, dan melihatnya menggigit penghalang, tetapi mereka tidak menyangka bahwa makhluk kecil ini bahkan dapat memakan serangga ajaib peringkat 8 ini. Hal ini terutama berlaku untuk Peri Aoyue dan Qin Muyue. Mereka telah bertekad untuk mati sebelumnya dan berpikir bahwa tidak akan ada peluang untuk bertahan hidup kali ini. Namun dia tidak menyangka semuanya akan berbalik dan semua masalah akan terselesaikan dalam sekejap mata. Hal yang paling menarik adalah Kaisar Iblis pemakan surga yang bersembunyi di udara. Saya pikir jika saya menggunakan serangga iblis ini, saya pasti akan menjatuhkan lawan dalam satu gerakan. Hasilnya bagus sekarang. Tidak ada satupun tujuan yang tercapai, dan banyak semut terbang yang hilang. Matanya tertuju pada si kecil, apa ini? Ini sebenarnya adalah dunia kehancuran. Meskipun itu hanya tiruan dari Kaisar Iblis, dia masih mendapat banyak informasi, dan dia mengenali asal-usul si kecil, sekilas. Tapi sebelum dia selesai berbicara, Ye Bufan menepuk pantat si kecil, temukan orang tua itu untukku dan makanlah juga. Klon Kaisar Iblis memiliki metodenya sendiri, dan aku tidak tahu di mana dia disembunyikan, dan bahkan kesadaran Tuhannya bahkan tidak dapat menemukannya. Namun jika Anda tidak dapat menemukannya sendiri, bukan berarti si kecil juga tidak dapat menemukannya. Si kecil memiliki garis keturunan yang paling luar biasa, jadi dia mungkin bisa menemukannya. Ternyata tebakannya benar. Anak kecil itu melompat ke udara dan menggigit dinding sebelah kiri di depannya. Retak. Si kecil dengan paksa menggigit celah 2 meter persegi di dinding, dan kata-kata Kaisar Iblis pemakan surga tiba-tiba berhenti. Sialan. Anak laki-laki bernama Ye, tunggu saja aku. Saat Kaisar Iblis ini terlahir kembali, aku tidak akan melepaskanmu. Meskipun Kaisar Iblis pemakan surga telah ditemukan, orang ini masih memiliki cara untuk menyelamatkan nyawanya. Keluar dari mulut si kecil. Tapi dia tidak berani tinggal di sini lagi. Dia mengucapkan kata-kata kasar dan melarikan diri. Bab 3848, manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Semua orang yang hadir menghela nafas lega ketika mereka merasa Kaisar Iblis pemakan surga telah pergi. Melihat Ye Bufan menyingkirkan si kecil, Qin Muyue bertanya, Saudara Ye, benda apa itu milikmu? Bagaimana bisa begitu kuat? Petik 2. Hewan peliharaan yang saya pelihara tidak memiliki kemampuan lain kecuali mereka bisa makan. Dia tidak akan menjelaskan terlalu banyak tentang si kecil. Begitu berita menyebar, akan ada banyak masalah. Peri Aoyue tahu bahwa setiap orang memiliki rahasianya masing-masing, jadi dia tidak melanjutkan topik pembicaraan dan melirik puing-puing yang ditinggalkan oleh Dong Fang Dao Yuan dan mereka berdua. Dr. Ye, apakah menurut Anda orang-orang yang tersisa menjadi seperti ini? Mungkin tidak. Ye Bufan berpikir sejenak dan berkata, jika orang-orang itu menjadi jenderal boneka iblis, apa yang terjadi sekarang? Jadilah mereka berdua, mereka pasti akan dikirim dalam jumlah besar. Dan menurut pengamatanku, ada jejak jiwa iblis Kaisar Iblis di benda ini. Begitu jatuh, itu juga akan mempengaruhi Kaisar Iblis pemakan surga. Kerusakan dalam jumlah tertentu. Qin Muyue berkata, jadi orang-orang itu masih hidup. Meskipun dia disebut penyihir kecil, itu hanyalah sebuah gelar. Sebagai orang dari wilayah Zongtian, dia tidak ingin orang lain mati di sini. Sulit untuk mengatakannya, mungkin dia masih hidup atau mati. Kita akan mencari tahu apakah kita pergi ke sana dan melihatnya. Karena tidak ada yang disebut warisan di sini, dan tidak ada peluang yang ditemukan, maka tidak perlu tinggal di sini. Ye Bufan memimpin semua orang kembali melewati lorong dan dengan cepat kembali ke lobi yang mereka masuki sebelumnya. Ketika mereka datang ke sini, semua orang tercengang dan terpana. Tidak lama setelah saya pergi, terjadi perubahan besar di sini, dengan bekas pertempuran di mana-mana. Meskipun daging dan darah orang-orang itu telah dimakan oleh Kaisar Iblis pemakan surga, udara masih dipenuhi dengan bau darah yang kental, dan pakaian serta cincin penyimpanan yang tersebar di mana-mana mengumumkan kematian pemiliknya. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah mereka semua mati? Meskipun Peri Aoyue memiliki kepribadian yang dingin, dia masih merasakan sedikit getaran ketika dia berbicara saat ini. Mereka adalah 50 atau 60 murid jenius. Tidak berlebihan jika menyebut mereka sebagai masa depan wilayah Zongtian. Banyak sekte telah menghabiskan sumber daya keuangan mereka untuk membangun penerus mereka. Tapi sekarang mereka semua sudah mati, tubuh mereka masih mati,
tubuh dan roh mereka hancur. Mereka semua memang mati. Ekspresi Ye Bufan menjadi sangat serius. Qin Muyue mengepalkan tinjunya, sialan Kaisar Iblis pemakan surga, dia benar-benar membunuh begitu banyak orang. Ye Bufan melihat sekeliling, orang-orang ini seharusnya mati di tangan Kaisar Iblis pemakan surga, tetapi dia tidak melakukannya sendiri, mereka mungkin saling membunuh, dan pada akhirnya dia memanfaatkan mereka. Kemudian dia mengulurkan tangannya, dan semua cincin penyimpanan yang tersebar jatuh ke telapak tangannya. Orang-orang ini sudah mati, tapi hal-hal baik tidak bisa disia-siakan. Setelah dihitung, total ada 59 cincin penyimpanan yang jatuh. Sial, selama bertahun-tahun wilayah Zongtian memasuki alam rahasia primordial, begitu banyak orang yang tidak pernah mati. Ketika Peri Aoyue mengatakan ini, ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya, dan dia diliputi ketakutan. Tanpa Ye Bufan, dia dan Qin Muyue akan binasa di sini. Termasuk para murid dari Sekte Bixia dan keluarga Qin, jika Ye Bufan tidak menghentikan mereka, mereka akan masuk ke sini, dan satu-satunya akibat adalah kematian. Saat dia menghela nafas dengan emosi, Qin Muyue berkata, jumlah orang salah, pasti ada orang lain yang hidup. 59 dering, ditambah Tan Ge dan Dongfang Daoyuan adalah 61, yang tidak cukup untuk jumlahnya orang ketika mereka masuk. Sepertinya kita telah memasuki sebuah lorong. Ayo pergi dan lihat apa yang ada di sana. Sekarang dia telah menakuti Kaisar Iblis pemakan surga, Ye Bufan tidak lagi mengkhawatirkan bahaya apapun di sini, jadi dia memimpin semua orang, menjadi sebuah bagian. Ketika mereka sampai di ujung lorong, mereka menemukan bahwa itu tidak ada bedanya dengan yang mereka masuki, kecuali ada 4 mayat lagi dan cincin penyimpanan di tanah. Ini adalah orang-orang dari Sekte Tiandao. Meskipun tubuh orang-orang ini telah hilang, Peri Aoyue masih dapat mengetahui identitas mereka dari pakaian mereka secara sekilas. Semua orang juga melihatnya, dan keempat orang yang dibawa oleh Dongfang Daoyuan meninggal di sini. Lalu dia melihat ke meja di tengah ruangan. Meski semua orang tidak melihatnya, mereka bisa menebak apa yang terjadi. Pastilah Dongfang Daoyuan yang bergegas memakai mahkota raja dan akhirnya menjadi jenderal perang boneka iblis. Setelah melihat tempat ini dan mengumpulkan cincin penyimpanan, semua orang sampai ke lorong lain. Pemandangannya tidak jauh berbeda, kecuali beberapa orang dari Sekte Guiyuan meninggal di sini, termasuk si Feng Lai. Orang-orang ini terlalu serakah. Sen Qiyun menggelengkan kepalanya, bagaimana warisan kaisar bisa begitu mudah diperoleh. Peri Aoyue berkata, Dr. Ye, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Lebih awal, Ye Bufan berkata, kita harus mencari Kaisar Iblis pemakan surga dan menghadapinya sebelum kita bisa pergi. Setelah dia mengatakan ini, beberapa orang di sekitarnya terkejut dan ingin berurusan dengan Kaisar Iblis. Array of Clone, itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan sembarang orang. Peri Aoyue berkata dengan gugup, Dr. Ye, apakah ini mungkin? Bukankah ini terlalu berisiko? Tidak ada yang perlu diambil risiko, pernahkah Anda menyadarinya? Dia menghindari kita sekarang, yang berarti dia tidak cukup kuat. Sekali klon Kaisar Iblis tumbuh, seberapa serius konsekuensinya? Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah membunuhnya saat dia sakit dan tidak memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa. Muncul di sekelilingnya, Raja Abadi Donghua sudah muak dengannya sebelumnya. Lawan harus dibasmi terlebih dahulu, jika tidak maka akibatnya akan menjadi bencana. Selain itu, ini adalah sarang klon Kaisar Iblis, dan seharusnya ada banyak harta karun di sana, tapi aku belum menemukannya. Setelah Kaisar Iblis pemakan surga ditemukan, manfaatnya pasti sangat diperlukan. Yang lain memikirkannya dan setuju dengan gagasan ini. Kaisar Iblis pemakan surga pasti sangat lemah karena dia bersembunyi dan tidak muncul sampai sekarang. Qin Muyue berkata, tapi makhluk tua yang penuh kebencian itu bersembunyi. Tapi kita tidak punya cara untuk menemukannya. Masih ada cara, meskipun dia belum muncul, satu hal yang pasti, dia pasti menempa Xuanji di sini. Di dalam tengah aula. Ini sarangnya, dan tidak mungkin dia bisa melarikan diri. Meskipun Ye Bufan dan yang lainnya mencapai aula utama, mereka bahkan tidak mencapai sepertiga aula utama kecuali lobi sebelumnya dan ketiganya, bagian bawah harus menjadi sarang tersembunyi lawan. Peri Aoyue berkata, tapi meski begitu,
kami masih belum bisa memastikan di mana Kaisar Iblis Pemakan Surga berada. Kami tidak dapat menemukannya, seharusnya hampir sama. Kata Ye Bufan sambil mengulurkan tangannya, memanggil si kecil lagi, dan mengeluarkan perintah. Masih bisakah kamu menemukan orang itu sekarang? Pastikan saja di mana dia berada. Zizi, mata lelaki kecil itu kabur, seolah dia ingin kembali tidur. Dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke kiri depan, lalu memasuki tubuh Ye Bufan dalam sekejap. Segalanya tampak mudah, dan tidak mengherankan bahwa itu awalnya merupakan warisan garis keturunan dari spesies iblis pertama dan klan naga. Ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki spesies lain. Ye Bufan mendongak dan melihat bahwa dia sekarang berada di ujung lorong, dengan dinding batu tebal di depannya di sebelah kiri. Dengan contoh sebelumnya, semua orang tidak ragu lagi dengan si kecil. Mengetahui lokasi pasti Kaisar Iblis Pemakan Surga, semua orang merasa bahagia di dalam hati. Biarkan aku mencoba dan melihat apakah aku bisa membukanya, Qin. Mu Yue mengayunkan pedangnya dan menebas dinding. Bab 3849, Keberuntungan Lingxi. Ding! Qin Mu Yue menyerang dengan pedangnya dengan seluruh kekuatannya, hanya menyisakan goresan setebal jari di dinding. Dinding yang keras sekali. Dia begitu terkejut hingga dia mundur puluhan kaki berturut-turut, matanya penuh dengan keterkejutan. Kalian harus tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dengan pedang penuh, bahkan gunung pun bisa rata dengan tanah, dan bahkan sungai pun bisa terbelah dua, tapi itu hanya goresan di dinding ini. Aku akan melakukannya. Jin Meyer, pembangkit tenaga listrik tingkat keabadian, meledak dengan kekuatan, dan menusuk tombak pendek di tangannya, mengenai goresan yang tersisa tadi. Puff! Serpihan batu beterbangan kemana-mana, meninggalkan lubang sebesar mangkuk di dinding. Melihat pemandangan ini, semua orang hanya bisa menelan ludah. Bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat immortal hanya bisa meninggalkan lubang seperti itu. Berapa tahun dan bulan yang dibutuhkan untuk membuka tembok ini? Hitung sekarang, sudah 2 hari sejak mereka memasuki alam rahasia primordial, dan mereka akan diteleportasi setelah hari berikutnya. Kalau melaju secepat ini, aku khawatir tembok di depanku malah belum terbuka. Qin Mu Yue mengibaskan kepang di kepalanya dan berkata, Saudaraku Ye, aku khawatir ini tidak akan berhasil. Jangan khawatir, aku punya cara. Meskipun Ye Bufan kejam dan jauh lebih kuat dari Jin Meyer dan yang lain, dia masih ingin melewatinya. Tembok ini juga akan memakan waktu. Yang terpenting dia sekarang punya cara yang lebih baik dan tidak perlu menggunakan kekerasan. Memutar pergelangan tangannya, gumpalan api kuning muncul di telapak tangannya, api Yuangu Xuan Huang. Api alien selalu dikenal tidak membakar apapun. Alasan mengapa beberapa benda tidak dapat terbakar adalah karena levelnya tidak cukup. Dengan api kuning, seharusnya tidak sulit untuk menembus tembok di depan Anda. Pergilah. Ye Bufan menjentikkan jarinya, dan api Yuangu Xuan Huang yang asli seukuran kacang polong langsung membesar dan berubah menjadi naga api yang bergegas menuju dinding di depannya. Puff! Terdengar suara, dan tembok yang semula tidak bisa dihancurkan hanya menghalanginya sesaat, dan kemudian api Yuangu Xuan Huang membuka lubang besar selebar 10 kaki. Kemudian naga api itu meraung dan terus bergerak maju, dan tembok itu dimurnikan menjadi ketiadaan oleh nyala api. Setelah beberapa napas, tembok itu terbakar lebih dari 10 meter, memperlihatkan lubang besar. Selesai. Ye Bufan mengulurkan tangannya dan api Yuangu Xuan Huang berubah menjadi seukuran kacang polong dan muncul di telapak tangannya. Ayo pergi. Dia yang terkuat dan khawatir tentang kecelakaan apa yang mungkin terjadi, jadi dia memasuki pintu masuk gua terlebih dahulu, diikuti oleh yang lain. Benar saja, ada gua lain di balik dinding, dan yang muncul di wajahku adalah energi iblis gelap yang tak terbatas, yang benar-benar berbeda dari energi spiritual peri yang menyamar di luar. Tampaknya memang benar, Kaisar Iblis Pemakan Surga bersembunyi di sini. Ye Bufan sekali lagi menggunakan api hitam kuno, apinya mendidih, dan energi iblis di sekitarnya langsung dimurnikan. Energi iblis di kejauhan sepertinya menyadari ada sesuatu yang salah. Seolah-olah memiliki kebijaksanaan, energi itu menghilang seperti air pasang, dan mata semua orang tiba-tiba menjadi jernih. Meski cahayanya tidak terlalu terang, tidak ada halangan bagi mereka dan mereka bisa melihat semuanya dengan jelas. Nak, beraninya kamu menemukan tempat ini. Apa menurutmu Kaisar Iblis ini tidak bisa membunuhmu?
Pada saat ini, raungan marah terdengar, dan Kaisar Iblis Pemakan Langitlah yang telah melarikan diri sebelumnya. Semua orang melihat suara itu dan tercengang. 100 kaki jauhnya, sesosok tubuh sedang duduk di atas jamur besar. Benar sekali, ini adalah jamur yang sangat besar, tepatnya adalah rumput peri berbentuk jamur, terbagi menjadi 7 warna, terlihat penuh dengan roh dan aura peri. Duduk bersila di atasnya adalah sosok gelap, dikatakan sebagai seseorang. Semua fitur wajah ada, tapi penampilannya sangat kabur, seolah-olah dia adalah manusia karet hitam. Meski penampilannya terlihat agak aneh, auranya sangat kuat, memancarkan energi iblis yang tak ada habisnya di sekelilingnya. Ada energi roh peri di bawah dan energi iblis di atas. Yang lebih aneh lagi adalah bayangan hitam itu sepertinya terus-menerus menyerap energi roh peri untuk mengisi kembali energi iblisnya sendiri. Sebagian besar orang yang hadir memperhatikan bayangan hitam itu. Semua orang yakin bahwa ini adalah tiruan Kaisar Iblis Pemakan Surga. Ye Bufan menatap lurus ke arah jamur berwarna-warni itu dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajahnya. Sen Qiyun menarik lengan bajunya, "Kakak laki-laki, ada apa denganmu?" Ye Bufan kembali sadar. Wajahnya penuh ekstasi, penciptaan Ganoderma. Ini adalah penciptaan Ganoderma. Termasuk Leng Qingqiu, juga dipenuhi dengan ekstasi. Mereka sekarang adalah wanita Ye Bufan, dan mereka semua tahu tentang peri Yuanyao. Mereka tahu bahwa Ganoderma keberuntungan ini adalah salah satu dari 3 ramuan hebat dan memiliki arti yang sangat luar biasa bagi mereka. Sebelumnya, Ye Bufan mencari ke seluruh wilayah surga bawah tetapi tidak menemukan apapun, dan tidak ada berita ketika dia tiba di wilayah surga tengah. Tanpa diduga, dia secara tidak sengaja menemukan ramuan ajaib di sini. Kaisar Iblis Pemakan Surga berteriak, "Wah, aku benar-benar tidak menyangka kamu mengenal Lingxi. Tapi kenapa? Ini adalah hartaku, jangan pernah memikirkannya. Kamu hanyalah tiruan, dan memang begitu masih sangat rusak. Aku benar-benar tidak tahu siapa yang memberimu keberanian untuk menjadi begitu sombong." Ye Bufan masih tersenyum bahagia, dan sekarang dia benar-benar memahami situasinya. Memang benar bahwa bayangan hitam di depannya adalah tiruan dari Kaisar Iblis Pemakan Surga, tetapi sebagai mantan kaisar tertinggi, klon tersebut juga sangat kuat. Alasan kenapa orang di depanku sangat lemah, bahkan fitur wajahnya tidak terlihat jelas, pasti rusak parah. Alasan mengapa pihak lain tidak dimusnahkan selama bertahun-tahun, tetapi perlahan pulih, adalah karena keberuntungan Ganoderma lucidum di depannya. Anda harus tahu bahwa benda ini sepenuhnya merupakan makhluk spiritual dari langit dan bumi. Ia berada di luar level dan sudah berada di atas rumput peri tingkat 12. Yang disebut rejeki Ganoderma, seperti namanya, bisa mengambil alih rejeki langit dan bumi. Karena itu, bahkan sinar klon pun dapat menggunakan kekuatan spiritualnya untuk memperbaiki tubuh yang rusak. Pada saat ini, dia sangat bahagia. Dia benar-benar datang ke perjalanan ke alam rahasia kuno ini. Jika tidak, dia mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menemukan harta karun semacam ini dalam hidup ini. Melihat matanya tertuju pada penciptaan Ganoderma, Kaisar Iblis Pemakan Surga mendapat firasat buruk. "Nak, keluar sekarang dan keluar dari alam rahasia Yuangu ketika waktunya habis. Aku bisa melupakannya, kalau tidak kalian semua akan mati hari ini." Meskipun Kaisar Iblis Pemakan Surga berharap dia bisa melahap semua esensinya dan darah orang-orang di depannya, maka kekuatannya akan berkurang secara signifikan. Tapi dia juga tahu kalau pemuda di depannya itu tidak mudah untuk diajak main-main, jadi dia hanya bisa menahannya untuk saat ini. Kualifikasi. Apa yang Anda miliki untuk menegosiasikan persyaratan dengan saya sekarang? Ye Bufan berkata, "Serahkan keberuntungan Ganoderma lucidum, dan saya dapat mempertimbangkan untuk membiarkan Anda hidup." "Kamu tahu siapa yang kamu ancam?" Kaisar Iblis Pemakan Surga tak tertandingi. Dia sangat marah sehingga selama masa kejayaannya, banyak orang kuat yang melarikan diri ketika mereka melihatnya. Siapa yang berani berbicara dengannya seperti ini? Jangan mengira itu karena aku takut padamu. Aku hanya tidak ingin kehilangan terlalu banyak. Begitu kamu membuatku marah, aku bisa membunuhmu. Kaisar Iblis Pemakan Surga mengertakkan gigi kebenaran. Sebelumnya, klon tersebut rusak dan hampir menghilang antara langit dan bumi. Setelah akhirnya dipelihara oleh rejeki Ganoderma lucidum, kini perlahan pulih.
Setelah menyerap begitu banyak esensi dan darah sebelumnya, sekarang saya bisa terlihat seperti manusia. Begitu kerugiannya terlalu besar, semua upaya sebelumnya akan sia-sia. Justru karena inilah dia menyerah satu demi satu, tetapi dalam hal kekuatan, dia telah kembali ke kondisi puncak Dewa Abadi. Bab 3850, Melawan Kaisar Iblis. Kalian semua mundur dan serahkan padaku untuk menanganinya. Ye Bufan melambaikan tangannya agar semua orang mundur dan berjalan menuju Kaisar Iblis pemakan surga. Meskipun pihak lain hanyalah tiruan, dan meskipun kekuatannya sangat rusak, dia tetap mementingkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah Kaisar Iblis terkuat di dunia abadi. Justru karena itulah ia harus berusaha semaksimal mungkin untuk memberantas pihak lain agar tidak meninggalkan masalah di masa depan untuk dirinya sendiri. Wah! Sepertinya kamu benar-benar mencari kematian. Kaisar Iblis pemakan surga mengertakkan gigi sebelumnya, tapi sekarang dia tidak bisa mundur. Belum lagi ini adalah sarangnya, dia tidak bisa menyerah pada Ganoderma lucidum sendirian. Hanya dengan mengandalkan benda ini dia bisa perlahan mengumpulkan kekuatan. Jika tidak, saat Anda keluar dari alam rahasia Yuangu, suatu hari Anda mungkin akan jatuh ke mulut monster. Setelah mengatakan itu, dia melompat ke udara dan meninju dengan gelombang energi iblis. Ye Bufan tidak takut dan meninjunya ke arah yang sama. Keduanya datang dan bertukar pukulan. Bang! Terdengar suara teredam, dan kedua orang itu mundur secara terpisah. Namun, Kaisar Iblis pemakan surga mundur 3 atau 4 langkah, dan Ye Bufan mundur 7 atau 8 langkah, yang membuatnya dirugikan. Hanya itu yang kamu punya. Setelah menguasai dengan satu gerakan, Kaisar Iblis pemakan surga mendapatkan banyak kepercayaan diri, dan dia menyerang satu demi satu aura iblis bercampur dengan angin kencang membuatnya menakutkan. Ye Bufan melihat setiap gerakan dan mengambilnya, tapi dia jelas tertekan. Qin Muyue berdiri di dekatnya, mengepalkan tangannya dan tampak cemas. Saudara Ye sepertinya bukan tandingan orang tua ini, bagaimana kalau kita mengambil tindakan bersama? Jangan bertindak gegabah. Peri Aoyue mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Dokter Ilahi Ye meminta kita untuk menonton dari samping, jadi kami akan jujur. Dengar, mengambil tindakan sembarangan hanya akan menimbulkan kekacauan. Meskipun yang lain cemas, mereka juga berpikir begitu. Di antara mereka, kecuali Jin Meyer, mereka semua adalah ahli tingkat raja yang abadi. Bahkan jika mereka berada di puncak, mereka tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Saat ini, menonton dari jarak jauh adalah pilihan terbaik. Setelah Anda bergabung dalam pertempuran dari jarak dekat, itu mungkin akan menjadi hambatan bagi Ye Bufan. Wu Qimei berdiri di belakang semua orang, tidak pernah berbicara, dan ekspresinya tidak menunjukkan reaksi, tetapi matanya terus bergerak, seolah sedang memikirkan sesuatu. Ye Bufan tidak peduli dengan hal lain saat ini. Kaisar Iblis pemakan surga dengan mantap memahami situasinya. Meskipun dia hanyalah tiruan yang rusak, dia menggunakan teknik terbaik, apakah itu teknik tubuh atau teknik tinju yang sangat bagus. Pergilah ke neraka. Pukulannya membuat Ye Bufan mundur berulang kali, lalu dia bergegas maju seperti aliran cahaya. Pada saat ini, kilatan cahaya kuning melintas di depan matanya, dan kemudian dua garis api meraung, menembak langsung ke dadanya. Mata Li Huo, Kaisar Iblis pemakan surga buru-buru mundur. Di masa jayanya, dia sama sekali tidak peduli dengan api kuning aneh itu, tapi sekarang dia tidak peduli sama sekali. Dia pernah melihat Ye Bufan menggunakan api aneh untuk menembus dinding sebelumnya, tapi dia tidak menyangka pihak lain juga bisa menggunakan matanya untuk merapal mantra. Dengan tergesa-gesa, dia buru-buru mundur, tapi sayangnya, tidak peduli seberapa cepat dia tidak bisa sepenuhnya menghindarinya. Tidak ada darah yang mengalir keluar, tetapi energi iblis yang tak terhitung jumlahnya dimurnikan menjadi ketiadaan, meninggalkan dua lubang seukuran kepalan tangan. Sialan, kamu benar-benar membuatku kesal. Energi iblis pada Kaisar Iblis pemakan surga melonjak, dan dia dengan cepat pulih dari luka-lukanya. Namun, serangan ini juga menyebabkan kerusakan besar padanya, dan setidaknya esensi darah dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Abadi telah habis. Dia mengulurkan tangannya untuk meraihnya, dan cahaya hitam keluar dari balik Ganoderma penciptaan dan jatuh ke telapak tangannya. Benda ini seharusnya terbuat dari cangkang kura-kura sejenis monster penyu, dan memiliki garis-garis yang jelas.
Ye Bufan mengerutkan kening. Dia adalah ahli pemurnian senjata. Dia tahu sekilas bahwa perisai ini telah mencapai tingkat senjata abadi kelas atas. Kaisar Iblis Pemakan Surga memegang perisai di tangan kirinya dan menyerang lagi dengan tangan kanannya. Ye Bufan sekali lagi menggunakan mata api, menembakkan 2 garis api ke arah pintu depan lawan, tetapi terhalang oleh perisai cangkang kura-kura. Benda ini adalah senjata peri terbaik. Bahkan jika api aneh berwarna kuning menimpanya, ia akan menghilang seketika tanpa meninggalkan jejak sedikitpun. Akibatnya, keuntungan yang baru saja mereka peroleh hilang lagi, dan mereka segera dirugikan lagi. Anak bodoh, bahkan jika kamu berani bertarung denganku, aku akan memotongmu hari ini. Kaisar Iblis Pemakan Surga sekali lagi memblokir mata Li Huo dengan perisainya, dan meninju dengan tangan kanannya, terbungkus dalam iblis, energi, tinjunya seperti palu yang jatuh dari langit, dengan kekuatan yang luar biasa. Tinju ilahi pemusnahan. Ye Bufan berteriak dan langsung menggunakan tinju ilahi pemusnahan. Busur petir hitam di kepalan tangan padat, langsung mengubah energi iblis menjadi ketiadaan. Kemudian tinju kedua orang itu bertabrakan. Kali ini, Kaisar Iblis Pemakan Surga tidak mengambil keuntungan apapun. Sebaliknya, dia menderita kerugian besar di bawah tekanan guntur dan kilat, dan seluruh tubuhnya dipukuli dan terbang puluhan kaki jauh. Dia menenangkan diri, ekspresi ngeri di wajahnya. Teknik tinju macam apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan petir yang begitu menakutkan? Jika dia melihat Dewa Petir Kepunahan, dia akan bisa mengenalinya secara sekilas. Tapi sekarang itu telah menjadi teknik tinju. Bahkan jika dia adalah seorang kaisar iblis yang telah hidup selama puluhan ribu tahun, dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Pukul-pukulanmu. Ye Bufan mendapatkan kembali keunggulannya, berteriak keras, menggunakan bayangan mengambangnya untuk menjangkau ke belakang lawan, dan meninju. Baru saja menderita kerugian dan kehilangan banyak energi iblis, Kaisar Iblis Pemakan Surga tidak berani bertarung dengannya lagi. Dia buru-buru menyingkir, tapi Ye Bufan sangat cepat, lalu dia melakukan pukulan kedua dan ketiga berturut-turut. Dalam keputusasaan, dia hanya bisa mengangkat perisai cangkang kura-kura di tangannya lagi dan menerima tinju Ye Bufan. Senjata abadi pamungkas memiliki reaksi yang berbeda. Meskipun tinju kepunahan ilahi sangat mendominasi, ia tetap tidak dapat menembus pertahanannya. Namun, situasinya berubah drastis. Ye Bufan sepenuhnya mengambil kembali inisiatif dan sering melancarkan serangan, sementara Kaisar Iblis Pemakan Surga terus dipukul mundur. Kaisar Iblis Pemakan Surga juga mendapat informasi yang baik dan dengan cepat menstabilkan posisinya. Meskipun dia ditekan, dia masih bisa bertahan dengan perisai cangkang kura-kura di tangannya. Wah, aku tidak percaya berapa lama kamu bisa bertahan. Dia sekarang telah menemukan kelemahan lawannya. Meskipun pukulan semacam ini sangat kuat, itu menghabiskan banyak uang setiap kali diledakkan, dan busur hitam terkandung di dalamnya tinju itu semakin mengecil. Setelah lawan kehilangan berkah dari kekuatan guntur dan kilat, dialah yang harus mendapatkan kembali inisiatifnya. Faktanya, memang demikianlah masalahnya. Ye Bufan menjadi cemas dan meledak seperti tetesan air hujan, sangat ingin menang. Namun dengan setiap pukulan, kekuatan guntur dan kilat berkurang, perlahan-lahan semakin melemah hingga menghilang. Peri Aoyue dan yang lainnya tampak cemas, tetapi tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka tidak bisa membantu sama sekali. Nak, ini sudah berakhir. Sekarang giliranku. Kaisar Iblis Pemakan Surga tertawa dan meninju 3 kali berturut-turut. Ye Bufan mencoba yang terbaik dan meskipun dia memblokir 2 pukulan, dia tidak dapat menerima pukulan terakhir dan mendapat pukulan keras di dada. Seluruh orang itu terbang mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan jatuh dengan keras di depan Peri Aoyue dan yang lainnya.